Dewa medis terkuat. Bab 383. Semua orang membicarakannya, tapi Lu Qingshan berkata dengan tegas. Benar. Aku tidak berbohong padamu, Xiao Chen, kau harus memikirkannya baik-baik. Jika kau membunuh Qiran, kau akan menjadi musuh Istana Kunlun. Istana Kunlun adalah pemimpin semua istana di dunia. Jika kau adalah musuh Istana Kunlun, apakah kau akan mendapatkan akhir yang baik? Jika kau melepaskan Qiran sekarang, kau masih memiliki secercah harapan. Jika tidak, kau akan hancur. Melihat betapa bertekadnya dia, meski semua orang tidak berani mempercayainya, mereka tak dapat menahan diri untuk sedikit mempercayainya. Terlebih lagi, dari sudut pandang lain, meskipun Lu Qiran adalah satu-satunya garis keturunan laki-laki dari keluarga Lu, mustahil bagi Lu Qiran untuk menerima begitu banyak cinta. Selama bertahun-tahun, keluarga Lu sangat memanjakannya hingga menjadi gila. Dan dia hampir tidak pernah diberi hukuman. Tidak peduli kesalahan serius apapun yang dibuatnya, dia tidak akan pernah dipukul atau dimarahi. Jika ini benar, maka semua ini dapat dijelaskan. Pada saat ini, semua orang amat ketakutan. Tentu saja, ini skandal yang mengejutkan. Namun, jika Lu Qiran dan pemimpin Sekte Kunlun benar-benar memiliki hubungan seperti ini, Xiao Chen benar-benar tidak dapat menyentuhnya. Jika tidak, akan terjadi kekacauan di dunia. Meskipun Lu Qingshan mengungkap rahasia yang mengejutkan ini, hal itu mungkin menyebabkan kerugian besar pada keluarga Lu. Tetapi, jika Lu Qiran meninggal, maka itu adalah akhir. Tak seorang pun mampu menahan amukan Kunlun. Jika Lu Qiran bisa diselamatkan, Kunlun hanya akan menyalahkan dirinya sendiri di masa depan. Keluarga Lu setidaknya bisa diselamatkan. Namun, pada saat ini, Xiao Chen masih perlahan mengangkat tangan kanannya. Seluruh penonton menjadi gempar. Ya Tuhan, apakah dia gila? Mengetahui bahwa Tuan Lu dan Tuan Kunlun mungkin memiliki identitas seperti itu, dia masih berani menyerang mereka. Apakah dia benar-benar tidak takut menjadi musuh istana Tianxia Xian? Gila, gila, orang ini gila. Hampir pada saat yang sama, 6 sosok tiba-tiba melesat keluar dari cakrawala yang jauh, dan momentum mereka tidak lebih lemah dari para master sebelumnya. Itulah 6 orang lainnya, penguasa alam Dewa Super. Hentikan, bocah. Kurasa kau tidak berani. 6 Master Super dari Istana Dongyueku ada di sini. Jika kalian berani bertindak gegabah, jangan salahkan kami karena bersikap kejam. Di bawah pengawasan orang banyak, 6 guru tingkat Dewa Super menindasnya. Kalau orang lain, meski statusnya di puncak dunia, mungkin dia tidak akan berani meneruskan serangannya, kan? Akan tetapi, semua ini tidak menjadi kendala sama sekali bagi Xiao Chen. Baginya, balas dendam adalah satu-satunya tujuannya. Sedangkan yang lain, dunia sedang kacau. Oposisi Asgard. Haha, apa yang perlu ditakutkan? Karena Lu Qiran, dia, Xiao Chen, menanggung penderitaan selama 5 tahun, istri dan anak-anaknya terpisah, dan keluarganya hancur. Orang tuanya juga meninggal secara tragis di tangan Lu Qiran. Istrinya menderita penghinaan di keluarga Liu. Putrinya tinggal di panti asuhan, menjalani kehidupan yang lebih buruk dari babi dan anjing. Jika dia, Xiao Chen, tidak membalas dendam atas semua hal ini, dia tidak layak menjadi seorang anak, seorang suami, dan seorang ayah. Aku bahkan merasa makin bersalah tentang kejantanan di tulangku. Dengan amarah tak berujung dan niat membunuh, Xiao Chen menghancurkannya dengan pedangnya. Tidak. Semua orang di keluarga Lu langsung berteriak. Sayangnya, itu semua sia-sia. Bahkan para petarung terkuat di alam Dewa Super pun tak kuasa menahan gerakan Xiao Chen. Bagaimana dia, Lu Qiran, bisa menahannya? Dengan satu tebasan pisau, Lu Qiran hancur berkeping-keping hidup-hidup, bahkan tak ada satu mayat pun yang tersisa. Bubuk lengkap. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan memiliki kesempatan untuk menghidupkannya kembali. Mata Lu Qingshan berputar ke belakang dan dia pingsan karena marah. Tuan Lu bahkan sampai meludahkan darah, matanya linglung, dan dia marah sampai mati di tempat. Selesai. Semuanya sudah berakhir. Kali ini, keluarga Lu tamat. Begitu Lu Qiran meninggal, Kunlun akan murka dan keluarga Lu akan musnah. Tak seorang pun dapat menyelamatkan. Pada titik ini, dia terlalu malas untuk peduli apakah Xiao Chen hidup atau mati. Keluarga Lu sudah tiada, jadi apakah Xiao Chen hidup atau mati bukanlah hal penting bagi mereka. Dia tidak akan senang jika Xiao Chen meninggal, dan dia tidak akan peduli jika Xiao Chen masih hidup. Sebuah keluarga yang telah diwariskan selama ratusan tahun hancur total pada generasi ini.
Siapa yang dapat memahami patah hati seperti ini? Hampir pada saat yang sama, 6 master tingkat Dewa Super dari Istana Abadi Dong Yue tiba-tiba menjadi marah. Kau sombong sekali. Beraninya kau membunuh seseorang di depan kami. Kau mencari kematian. Teman-teman seperjuanganku, jangan biarkan dia pergi. Bunuh dia tanpa ampun. 6 orang menyerang pada saat yang sama. Di langit, 6 cahaya pedang emas membelah penghalang angkasa dan menekan tepat di belakang Xiao Chen. Ketika 6 cahaya pedang itu muncul, langit yang tadinya tertutup awan gelap, bergemuruh kencang. Awan hitam pekat terus bergulung-gulung, seakan hendak menelan seluruh bumi. Para master di alam dewa yang bertarung di langit semuanya terpengaruh oleh gerakan ke-6 orang ini. Mereka tidak mampu menjaga tubuh mereka tetap stabil dan harus menjauh satu sama lain. Satu gerakan saja, dunia terkejut. Dalam badai, siapa yang akan menang? 6 serangan tingkat atas tingkat Dewa Super, siapa di dunia ini yang dapat menahannya? Sebelum cahaya pedang itu tiba, bumi telah retak, pasir dan batu beterbangan, dan anginnya sekuat pisau, menembus setiap lubang dan menghancurkan bangunan-bangunan dan alu-alu batu di sekitarnya. Pemandangan seperti kiamat ini sungguh menakutkan. Semua orang menyaksikan kejadian ini dan gemetar ketakutan. Mereka menangis, berdoa, dan memohon kepada Tuhan agar tidak membiarkan mereka terseret ke dalam pertempuran ini. Kalau tidak, dengan kekuatan mereka, mereka pasti mati. Cahaya pedang itu makin dekat. Semua orang tidak dapat menahannya lagi dan harus berlutut di tanah hanya untuk menahannya. Tetapi tubuhnya gemetar, dari kulit sampai ke tulang, gemetar dan putus asa. Akhirnya, 6 cahaya pedang yang tiada taraf datang ke Xiao Chen, kurang dari 100 meter dari kepala Xiao Chen. Namun, bagi master di level mereka, jarak 10 meter saja tidak ada apa-apanya dan mereka mencapai tujuan dalam sekejap. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi putus asa. Ada yang memejamkan mata, ada pula yang mendesah pelan. Xiao Chen akan mati. Apakah semua ini akhirnya akan berakhir? Namun, pada saat berikutnya, Xiao Chen mengucapkan kata, keluar. Hanya dengan mengucapkan kata samar, keluar, dalam sekejap, cahaya pedang sepanjang 6.000 kaki itu tiba-tiba berhenti. Di langit, ke-6 pria kuat tingkat Dewa Super tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum pada saat berikutnya, 6 cahaya pedang tiba-tiba meledak. Dentuman, dentum, dentum. Setelah serangkaian ledakan, ke-6 lampu pedang itu runtuh dalam sekejap. Bab 384. Pada saat cahaya pedang itu hancur, ke-6 penguasa agung Istana Dong Yue semuanya terkejut pada saat yang sama. Sangat kuat. Orang ini jelas bukan salah satu dari kita. Kita bisa menjadi musuhnya. Mundur, mundur. Ke-6 orang ini relatif pintar. Setelah terkejut oleh gerakan Xiao Chen, mereka tahu dalam hati mereka bahwa mereka bukanlah tandingan Xiao Chen, jadi mereka segera mencoba mundur dalam waktu sesingkat mungkin. Di bawah, mata Xiao Chen bergerak sedikit. Setelah menyerangku, kau masih ingin melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Ke-6 orang itu melarikan diri secepat kilat. Mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa, takut jika mereka selangkah lebih lambat, mereka akan menjadi sasaran Xiao Chen dan dibunuh secara langsung. Setelah lolos sejauh 100.000 meter dalam sekejap, salah satu dari mereka tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Xiao Chen. Melihat dia tidak mengejar mereka, dia tidak dapat menahan napas lega. Untungnya, orang ini tidak menyusul. Tetapi segera setelah itu, dia melihat Xiao Chen perlahan mengangkat tangan kanannya. Dasar bodoh, kita sudah lari jauh sekali, apa kau masih mau menyerang kami? Konyol sekali. Pada jarak yang begitu jauh, bahkan seorang master di atas tingkat kedua Dewa Super mungkin tidak akan mampu menangkap kita. Dia hanya bisa mendesah putus asa. Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Tetapi ketika pikiran itu baru saja terbentuk di benaknya, detik berikutnya, sesuatu yang luar biasa terjadi, menyebabkan dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Chen baru saja meraih kekosongan, dan 5 sinar pedang putih muncul entah dari mana, muncul dalam sekejap. Di matanya, mereka tumbuh semakin besar. Dia ingin melarikan diri, tetapi menghadapi serangan Xiao Chen, dia tampak sekecil semut dan tidak bisa menghindarinya sama sekali. Pikirannya belum sampai, tetapi pedangnya sudah sampai. Pada saat ini, dia sungguh putus asa. Pedang itu menyala, dan kelima orang pengikutnya, 5 orang kuat di tingkat pertama alam Dewa Super. Mereka semua tewas di tempat, tak seorang pun yang selamat. Pada saat ini, dia benar-benar putus asa.
Air mengucur deras di celananya dan tubuhnya seperti ayam tua yang layu, tidak berani bergerak sedikit pun. Alasan mengapa Xiao Chen hanya membunuh kelima muridnya jelas bukan karena dia tidak bisa membunuhnya. Dia tidak membunuhnya. Jika dia berani bergerak lagi, Xiao Chen pasti akan memberinya pelajaran. Dengan rasa takut yang amat sangat, dia berhenti dan suara Xiao Chen terdengar dari telinganya. Kembalilah dan katakan pada sektemu untuk tidak menggangguku begitu saja. Kalau tidak, aku akan membantai kalian dengan darah. Minggir. Hanya beberapa kata sederhana membuatnya merasa seperti telah diampuni. Tanpa henti, ia berubah menjadi meteor dan menghilang di tempat dalam sekejap. Ketika semua orang di lapangan melihat pemandangan ini, mereka semua ketakutan. Xiao Chen menang. 6 master tingkat Dewa Super bahkan tidak mampu bertahan dari satu gerakan pun di tangannya dan dibantai langsung olehnya. Hanya ada satu yang tersisa, atau karena dia membutuhkan pihak lain untuk menyampaikan pesannya. Apakah dunia ini gila? Di dunia ini, siapa lagi yang bisa menghentikan Xiao Chen? Di bawah pengawasan orang banyak, Xiao Chen, dengan tangan di belakang punggungnya, perlahan pergi. Mulai hari ini, keluarga lu tidak ada lagi. Keluarga Jiangbei Xiaoku akan menjadi rajamu. Kata-kata yang sangat mendominasi, mengumumkan berakhirnya sebuah era. Keluarga lu sudah tamat. Keluarga teratas yang telah diwariskan selama ratusan tahun, juru bicara istana abadi di dunia sekuler, keluarga lu, telah tamat. Sebelum Xiao Chen tiba, tidak seorang pun menyangka bahwa Xiao Chen dapat mengalahkan keluarga lu. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen tidak hanya mengalahkan keluarga lu, tetapi bahkan dia sendiri tidak terluka. Kekuatan semacam ini bukan lagi sesuatu yang hanya dipandang sebelah mata. Satu orang berlutut, dua orang berlutut, tiga orang berlutut. Satu demi satu, orang-orang kaya di dunia sekuler semuanya berlutut perlahan. Melihat sosok yang gagah perkasa itu pergi, tak seorang pun berani mempertanyakannya saat ini. Pertempuran di langit juga telah berakhir. Kedua belah pihak terluka, tetapi tidak ada yang meninggal. Lagi pula, kedua belah pihak dalam pertempuran itu memiliki kekuatan yang sama, dan pertempuran itu berlangsung dalam waktu singkat. Tuan Xiao, Anda sangat mengesankan tadi. Kami benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa penguasa Asgard hancur seperti sampah di tanganmu. Mata semua orang dipenuhi dengan kekaguman. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Chen sungguh luar biasa. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah pertunjukan kekuatan ilahi. Sekelompok master di Istana Abadi diperlakukan seperti sekelompok semut olehnya. Mereka dipotong-potong dan dipukuli tanpa emosi sedikit pun. Prestise. Sungguh megah. Kalau hal ini terjadi di masa lalu, mereka tidak akan berani membayangkannya. Bagaimana seni bela diri dunia sekuler dapat dibandingkan dengan seni bela diri Istana Abadi? Kesenjangan antara kedua pihak itu bagaikan kesenjangan antara dewa dan manusia. Seperti jurang alami. Namun, di depan Xiao Chen, dia sebenarnya mengalahkan mereka semua. Hal-hal yang tidak mungkin semuanya menjadi mungkin, yang hampir seperti keajaiban. Namun, ada beberapa orang yang lebih berhati-hati. Orang-orang seperti Beitang Xuanghua mengerutkan kening dan berkata dengan cemas. Meskipun Tuan Xiao menunjukkan kekuatannya hari ini, menghancurkan keluarga Lu dan mengalahkan begitu banyak ahli bela diri di Istana Abadi. Namun, orang-orang di Istana Abadi itu hanyalah murid biasa. Masih banyak orang yang benar-benar kuat di belakang kita. Kita tidak boleh lengah. Xiao Chen mengangguk, menjentikkan jarinya, dan melemparkan botol porselen kecil. Itu benar, tetapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku punya beberapa pil tingkat tinggi di sini untuk membantumu menerobos dan membuatmu cukup kuat untuk melawan para master biasa di Istana Abadi. Adapun para master teratas di Istana Abadi, jika mereka berani memprovokasiku, aku akan membunuh mereka sendiri. Setelah berkata demikian, Xiao Chen melepaskan auranya, dan semua orang di sekitarnya terkejut dan langsung berlutut di tanah. Kami bersedia melayani Tuan Xiao setiap saat. Jika Istana Abadi berani menyerang, kami akan memimpin serangan dan bertarung sampai mati tanpa penyesalan. Tuan Xiao, haruskah kami menyiapkan tiket pesawat untuk Anda kembali ke Jiangbei sekarang? Xiao Chen hendak mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, seolah merasakan sesuatu, dia menyipitkan matanya sedikit dan menatap langit berbintang. Qixia memanggilku. Tuan Xiao, apa yang Anda katakan? Xiao Chen melangkah maju dan tubuhnya langsung menghilang dari tempatnya. Kalian kembalilah ke Jiangbei dulu. Aku masih ada urusan. Setelah itu, aku akan kembali ke Jiangbei sendiri. Ya.
Setelah Xiao Chen pergi, semua orang segera berkumpul di sekitar botol porselen kecil itu. Pada saat ini, benda itu ada di tangan Xuan Yuan Sitian. Obat apa ini? Apa yang diproduksi Tuan Xiao pasti bukan barang biasa. Xuan Yuan, cepatlah, buka dan lihatlah. Xuan Yuan Sitian mengangguk, membuka botol porselen, dan aroma menyegarkan tercium di wajahnya. Semua orang yang hadir langsung merasa segar. Semua luka yang baru saja aku derita tampaknya telah sembuh total di sekujur tubuhku. Ya ampun, ini bukan pil ajaib, kan? Bersambung.